Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan Astina Yanti, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal bentuk aljabar. Sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, and comment. Adapun tujuan yang ingin kita capai, membedakan koefisien, variabel, konstanta, dan suku-suku pada bentuk aljabar dengan tepat. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar. Nah, kita lihat kehidupan nyata bentuk aljabar. Nah, Pak Idris mempunyai sebuah kebun apel berbentuk persegi, sedangkan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari kebun Pak Idris. Lebar kebun Pak Thohir 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun Pak Idris. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, untuk kasus inilah yang perlu kita selesaikan dengan model matematika. Nah, model matematika ini dinyatakan dalam bentuk aljabar. Jadi, untuk lebih memahaminya, nanti kita akan membahas apa sih bentuk aljabar tersebut. Nah, untuk mengenal bentuk aljabar, perhatikan. Ini ada dua bola. Nampak ya, nyata bagi kita ini dua bola. Kemudian kita ada lagi 4 bola. Jelas 4 bola. Kalau kita jumlahkan saja, maka nampak 6 bola. Nah, jelas. Nah, ini yang disebut ini satu suku atau monomial. Kemudian ini kardus yang berisi bola, tapi nggak tahu berapa banyaknya. Nah, karena nggak tahu, kita misalnya dengan X. Ya, karena nggak tahu isinya. Kemudian ada kita tambah 2 bola yang nampak. Ya, jelas 2. Maka ini menjadi ada kardus dan bola. Kardus tadi kita misal dengan X, maka kita tulis X tambah 2. Nah, X tambah 2 inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Nah, dari sini X berarti variabel. Nah, karena apa? Ini belum tahu. Ya, nanti kita akan bahas apa itu variabel. Nggak tahu kita berapa ini hasilnya yang pasti, maka itu variabel. Kemudian yang 2 jelas angkanya, maka ini disebut konstanta. Nah, berapa buah dia sukunya? Ada 2 suku. Jadi, nah, 2 suku disebut binomial. Nah, jadi variabel itu adalah suatu bilangan yang belum tahu kita angkanya berapa, nilainya berapa. Sedangkan kalau konstanta, jelas adalah nilai atau bilangan yang sudah pasti. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada 2 kardus. 2 kardus kita juga nggak tahu. Tadi ini dimisalkan dengan X. Nah, ini juga X. Nah, kalau kita jumlahkan berarti ada 2X. 2X ini sama juga artinya 2 kali X. Nah, kita tambah ada 6 bola, pasti. Ya, udah pasti 6, karena nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kalau kita tuliskan jadilah 2 kardus tambah 6 bola. Berarti 2X tambah 6. Jadi ini bentuk aljabarnya. Di mana berarti X adalah variabel. Ya. Kemudian 2. Nah, 2 ini lagi. Kalau tadi
Ini langsung aja variabel. Sebenarnya ada, di sini ada koefisiennya juga. Tapi koefisiennya karena 1 tidak ditulis. Ya, jadi ini adalah sebenarnya 1x, berarti koefisiennya 1. Jadi kalau tidak ada angka di depannya, berarti koefisiennya 1. Nah, kalau ini koefisiennya adalah 2. Kalau kita lihat, berarti apa koefisien? Yang mengikuti angka pasti yang mengikuti variabel. Kalau sukunya berapa? Nah, sukunya, sebelum itu ada konstanta. Konstanta ini nilai pasti. Ya. Nah, kalau sukunya ada 2. Jadi, suku itu yang dibatasi oleh tanda tambah atau kurang. Jadi, kalau ini disebut 2 suku. Nah, kita lanjut. Nah, ini kardusnya tadi kita juga nggak tahu. Cuman karena ada 2, kita tulis 2x. Kita tambah, ada juga tabung. Tabung ini juga berisi bola. Kita nggak tahu berapa banyak bola dalam tabung. Nah, kita misalkan saja dengan satu lagi dengan Y, misal. Nah, variabel ini tidak harus X, Y. Boleh saja A, B, C, pokoknya huruf dengan huruf kecil. Ditambah ada 4 bola. Maka bentuk aljabarnya 2x tambah Y tambah 4. Ya. Berarti X adalah variabel, Y juga variabel. Nah, kemudian 2 adalah koefisien. Di Y berapa koefisiennya? Berarti 1, tapi jarang ditulis. Jadi 1 juga koefisiennya. Nah, kemudian 4 berarti konstanta. Berapa sukunya sekarang? Nah, 1, 2, 3. Ya, berarti ada 3 suku. Atau biasa disebut dengan trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku, maka itu disebut lagi dengan polinomial. Jadi, yang lebih dari 3 suku kita sebut dengan polinomial. Nah, perhatikan lagi ini. Ini ada satu kardus, ada 2 tabung, ada 2 bola. Maka aljabarnya X ditambah 2Y ditambah 2. 2Y ini berarti 2 tabung. Nah, kemudian ada lagi 2 kardus, 3 tabung, dan 6 bola. Maka kita tambah lagi 2X ditambah 3Y ditambah 6. Kalau ini kita gabungkan semua, kardus dengan kardus, 1, 2, 3, 3X. Ada 5 tabung, tambah 5Y. Tambah, maka bentuk aljabarnya 3X tambah 5Y tambah 8. Nah, X berarti variabel, Y juga variabel. Kemudian 3 adalah koefisien, berarti 5 juga koefisien. Nah, 8 adalah konstanta. Berapa sukunya sekarang semua? Ada 3 suku. Nah, sekarang kita masuk mengenal suku sejenis. Perhatikan ini. X, negatif 2X, 3X, 1/5X, maka ini dinamakan suku sejenis. Apa yang kita lihat? X, X, X. X adalah variabel. Ternyata variabelnya sama, maka ini dinamakan suku sejenis. Sekarang, Y, negatif X pangkat 2. 5Z, negatif 2/3X. Ini bukan sejenis.
ini negatif F dengan pangkat 2 dengan X juga tidak sejenis. Kenapa? Ini pangkat 2, ini hanya pangkat 1 juga bukan sejenis. Kemudian ini X kuadrat kurang 2X kuadrat, kemudian negatif X kuadrat, kemudian 1/5X kuadrat. Nah, sama X-nya dengan pangkat 2 semua. Nah, pangkat 2. Maka ini juga sejenis. Nah, sekarang coba kita lihat. X negatif X pangkat 2. 5X pangkat 3. Ini pangkat 3. Ini pangkat 3. Ini pangkat 1. Negatif 2/3Y. Ini sudah jelas tidak sejenis. Tapi yang X juga tidak sejenis karena pangkatnya tidak sama. Nah, sekarang perhatikan lagi. 2X kuadrat Y. Negatif 2X kuadrat Y. 1/5X kuadrat Y. Nah, X-nya sama pangkat 2, Y-nya sama pangkat 1. Sama-sama X kuadrat Y, maka suku sejenis. Sekarang coba perhatikan ini. X Y. Negatif X kuadrat Y. Nah, udah nampak berbeda. Walaupun X Y berarti ini pangkatnya 2. Atau negatif 2/3 X Y kuadrat. Berarti bukan sejenis. Saya memahami suku sejenis. Jadi, suku sejenis itu variabelnya betul-betul sama. Baik pangkatnya, baik variabelnya itu harus sama baru yang sejenis. Kita lihat contoh. Yang pertama, kelompokkan suku sejenis dari bentuk aljabar di bawah ini. A, 2X tambah 3Y kurang 6Z kurang 4X tambah 5Y tambah 3Z. Yang B, 3X kuadrat ditambah XY dikurang Y kuadrat dikurang X tambah 5XY kurang 2Y kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita ambil dulu yang 2X. Nah, kita cari mana lagi yang pakai variabelnya X. Nah, ini berarti dikurang 4X. Nah, kemudian kita ambil lagi yang Y. Ini yang suku sejenis. Kemudian 3Y. Nah, tandanya kita bawa ya, tambah 3Y. Kemudian cari lagi yang variabelnya Y. Nah, maka ditambah 5Y. Nah, ini yang suku sejenis. Kemudian 6Z. Nah, mana lagi yang Z? Nah, nih. 6 tambah 3Z. Nah, inilah yang suku-suku sejenisnya. Ya. Jadi betul-betul variabelnya sama. Sekarang soal yang kedua. Kita mulai dari 3X kuadrat. Nah, kita cari lagi yang 3. Ternyata negatif X kuadrat. Berarti kurang X kuadrat. Kemudian kita masuk lagi XY tambah XY. Kita cari yang betul-betul XY berarti tambah 5XY. Kemudian yang terakhir, yang tinggal lagi negatif Y kuadrat. Maka kurang 2Y kuadrat. Nah, itu kalau kita mengelompokkan suku sejenis saja. Nah, sekarang masih kita lihat contohnya. Tentukan banyak suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar 5X kuadrat dikurang X kurang 4. Nah, untuk banyak sukunya 1, 2, 3. Ya, berarti banyak suku 3. Kemudian variabelnya, walaupun di sini X kuadrat ada X, tapi yang variabel adalah X. Berarti variabelnya X. Kemudian, koefisien. Dari X kuadrat, berarti koefisiennya berarti 5. Nah, untuk
X berarti koefisiennya negatif 1. Karena walaupun tidak tertulis, berarti ini ibaratnya adalah 1. Jadi, koefisien dari X adalah negatif 1. Kemudian konstanta berarti negatif 4. Kemudian contoh kedua, tentukan suku-suku yang sejenis dari 3M kuadrat ditambah 5M dikurang 2M kuadrat N dikurang 3N ditambah 7M. Nah, kita lihat betul. Nah, ternyata 5M. Nah, dengan ini 7M. Selebihnya tidak ada lagi yang sejenis. Jadi yang sejenis 5M dan 7M. Kemudian, tentukan bentuk sederhana dari 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat y dikurang 6xy kuadrat ditambah 4x kuadrat dikurang 5x kuadrat y dikurang 3xy kuadrat. Nah, kalau untuk menyederhanakan, kita kumpulkan dulu suku sejenisnya. Nah, kita mulai dari 2x kuadrat. Nah, kita cari lagi. Berarti adalah tambah 4x kuadrat. Kemudian tambah 3y kuadrat, 3x kuadrat y. Tambah 3x kuadrat y. Mana lagi? Nah, berarti kurang 5x kuadrat y. Kemudian ini lagi negatif 6xy kuadrat. Berarti dengan negatif 3xy kuadrat. Jadi betul-betul sama pangkatnya yang sejenis ini. Nah, maka 2x ditambah 4. Jadi ini kita tambahkan saja. 2x tambah 4x berarti 6x kuadrat. Artinya 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat. Nah, 2 tambah 4. Maka 6x kuadrat. Kemudian 3 kita kurang dengan 5. 3 kurang 5 adalah negatif 2. Maka variabelnya x kuadrat kurang y. Jadi 3x kuadrat y dikurang 5x kuadrat y berarti negatif 2x kuadrat y. Kemudian negatif 6 dikurang dengan 3. Berarti negatif 9. Nah, variabelnya x, y kuadrat. Jadi, negatif 6 xy kuadrat dikurang 3xy kuadrat adalah negatif 9xy kuadrat. Jadi, menyederhanakan bentuk sejenis aljabar ini, ya suku sejenis yang bisa kita tambah ataupun kita kurang. Sekarang, dalam bentuk soal cerita. Suatu ketika, Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa berasnya yang dibeli kurang. Kemudian, Pak Ferry membeli lagi 5 kilo. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Nah, kita nggak tahu berapa berat 2 karung beras. Maka ini kita misalkan dengan suatu huruf, misal dengan X. Jadi berat karung itu kita misal dengan X. Karena ada 2 karung, berarti 2X. Kemudian membeli lagi, berarti tambah. Nah, 5 kilo. Jelas berat itu 5 kilo. Maka 2x tambah 5. Jadi ini saja bentuk aljabarnya. Nah, bagaimana? Mudah ya? Kalau paham bentuk aljabar, maka mudah selanjutnya mempelajari yang lain-lainnya. Baik penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian pembagian, dan lain sebagainya. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi, lambang pengganti. Jadi, lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas.
Kemudian koefisien itu faktor dari konstanta dari suatu suku pada aljabar, atau yang lebih mudah mengingatnya bilangan pasti yang mengikuti variabel. Koefisien ya. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku yang belum pada bentuk aljabar. Bilangan pasti yang mengikuti variabel. Nah, baru kita masuk konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang merupakan bilangan dan tidak memuat variabel. Artinya, bilangannya sudah pasti. Itu yang konstanta. Kemudian suku adalah variabel berserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, jadi itu suku ya. Variabel berserta koefisien atau konstanta saja yang dipisah oleh operasi jumlah atau selisih. Sedangkan suku sejenis, suku-suku yang variabelnya betul-betul sama, baik pangkatnya, baik hurufnya. Nah, inilah bentuk pengenalan aljabar. Mudah bukan? Bagaimana? Belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.